Apa kabar pemirsa Dewit? Bingung ya kenapa sih saya sambil begini-begini? Saya tuh stretching dulu karena sekarang ini saya berada di sebuah rumah di mana pemilik rumahnya ini identik dengan dunia olahraga, identik dengan dunia pemuda, dan identik juga dengan kumis. Penasaran nggak siapa yang mau saya temui hari ini? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Disti, apa kabar? Kabar baik Pak, Aduh, akhirnya, nyampe juga ya. akhirnya Pak, saya akhirnya ketemu sama Bapak. Alhamdulillah. Pak maaf ya saya main masuk-masuk aja di Nggak sini tadi. nggak apa-apa. Saya sempat nyasar Pak, rumah Bapak itu ternyata besar sekali, saya Nggak nggak lah, tahu. nggak. Ini dibelinya tahun 90, bangun dulu di depan, terus ini kan Kalibata ya. Orang pada, Pak Haji mau menang haji, jual kan, jual dikit-dikit lama-lama jadi. Jadi awalnya yang bagian mana nih rumahnya awalnya? Samping yang ini, yang depan ini, depan samping. Oh Terus yang depan samping. ini baru, ini juga terus tahun berapa ya? Anak saya lahir lah, Fahira, tahun 2000. Tahun 2000 baru jadi ini beli. baru pelan lagi ke belakang, baru bikin lapangan badminton gitu. Kan lengkap banget kan isi rumahnya. Terus lapangan futsal, badminton, ini udah emang olahraga seneng. Emang olahraga senengnya Bapak. Iyalah. Makanya kalau kita udah ngomongin soal olahraga nggak jauh-jauh adalah Pak Adi Aksa Daud adalah orang yang paling tepat menurut saya. Dan sekarang ini saya sudah beruntung karena nggak cuma ketemu tapi langsung datang ke rumahnya. Bapak sendiri sekarang kan sibuk nih Pak. Kembali sibuk atau memang dari dulu Bapak kesibukannya sangat padat? Yo dari dulu sebenarnya, teman lebih parah waktu Menpora aja karena itu orang daerah tuh kan nggak mau diwakilin. 5 tahun saya menteri. Jadi mesti ke daerah tiap Sabtu Minggu itu Jumat Sabtu Minggu. Jadi anak-anak kurang perhatian juga kayaknya. Sekarang malah lebih enak saya bisa jalan-jalan sama anak-anak. Justru ada waktu. Cuman anak udah gede, maksudnya masih dari kecil kan. Satu udah kuliah, satu lagi masih di lab school. Cuma 2 anak saya. Iya. Saya ngajak sekarang pegang pramuka, sibuk juga jadi kakak kelas pramuka. Daerah terus juga. Betul. Jadi kalau organisasi pramukanya masih tetap jalan. Kemudian ada organisasi apa lagi nih Pak? Ya kalau organisasi saya pembina di Wanadri. Wanadri itu organisasi pencinta alam, penjelajah rimba. Itu udah lama tuh di Bandung kan. Kalau yang masih berhubungan dengan olahraga? Kemudian ya itu olahraga juga. Ada Wana Prasta. Itu yang saya pimpin. Organisasi yang udah mati di tahun 70-an. Saya hidupin lagi bersama teman-teman. Kemudian kita berangkat ke naik gunung. Saya 2 tahun lalu saya mimpin ke Mont Blanc. Wow. Kemudian delegasi ke Kinabalu, Gunung Kinabalu, Malaysia, Sabah. Mana aja Pak yang belum akhirnya diterjang nih? Kalau Wanadri kan biasanya menaklukkan alam, ya kan? Wanadri ya, kalau saya belum pernah ikut ekspedisi Wanadri karena kesibukan ya. Tapi kalau yang begitu saya nggak menteri itu saya mimpin Wana Prasta tuh ke ekspedisi 2 generasi. Jadi bapak sama anak. Jadi kayak saya sama anak saya misalnya naik gunung Kinabalu. Nanti teman-teman itu Aristo Edwin sama anaknya gitu. Jadi kita sama anak naik gitu. Jadi namanya 2 generasi. Dan kita menurut Bapak itu berhasil Pak? Iyalah kita sampai. Kita alhamdulillah. Jadi di sana bukan hanya jalan aja. Jangan hanya naik gunung aja, tapi juga ada promosi tentang Indonesia. Kita ngasih pendidikan di KBRI, kita di Belanda. Jabarin untuk promosi Indonesia kepada anak PPI kita mau orang di sana. Wow. Nah kalau hari ini nih Bapak ada kegiatan apa aja Pak? Karena kebetulan saya nih saya belum pernah mencalonkan diri, cuman dicalonkan aja jadi gubernur DKI oleh tokoh-tokoh kan. Betul. Nah hari ini kan ada Maulud, saya hampir tiap hari dapat undangan. Ini sebentar lagi saya maulud di sini jam 1, jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi ada 4 tempatnya. Oh, ada 4. Tapi saya ntar mampir dulu ke Pramuka. Terus dari Pramuka saya kerja-kerja rutin juga. Tuh kan, saya berarti sangat berkesempatan luar biasa untuk bisa ngobrol sebentar di waktu Bapak yang cukup sempit
sempit nih sebenarnya karena hari ini kegiatan banyak sekali. Tapi saya juga nggak lupa karena Bapak ini kan aktif sekali dunia persilatan Pak. Masih tetap ngajar atau mungkin bahkan masih... Kalau silat, saya memang dari kecil silat. Iya. Saya silat dari kecil. Tapi anak saya sukanya aikido juga. Jadi gabungan. Iya. Anak saya yang perempuan tuh. Justru yang perempuan ya? Perempuan. Dia emang tomboy. Ya, laki-laki malah nggak suka dia. Yang perempuan, jadi aikido. Jadi kalau untuk olahraga. Tapi saya juga ngajar. Saya sekarang lagi berhenti, tapi saya membimbing S3 di Universitas Diponegoro. Saya kan doktor saya kelautan perikanan dari PB. Jadi saya membimbing disertasi teman-teman yang mau ambil S3 di Diponegoro. Tapi hari ini sekarang lagi stuck dulu. Saya ngajar juga di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, untuk S2. Tapi hari ini saya karena sibuk pramuka, saya minta di stop dulu gitu loh. Saya wali amanah di Universitas Trisakti. Jadi wali amanah itu Universitas Trisakti. Ya bersama Profesor Melanie Subono segala macam lah, tokoh-tokoh itu. Jadi, ya aktif lah. Saya sangat salut dengan orang-orang yang memang sangat aktif di bidangnya masing-masing. Gak cuma dalam satu bidang, tapi banyak bidang dan semuanya fokus bisa dijalankan. Itu keren sekali sih Pak. Udah kebiasaan. Betul, dari dulu ya. Jadi rasanya kalau sekarang nggak ngapa-ngapain malah sakit yang ada. Bener, saya juga setuju kalau kayak gitu. Nanti kita lanjutin lagi Pak ya obrolannya ya Pak ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Ade with Bapak Adi Aksadau.